Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Kali ini kita akan bahas sebuah kisah inspiratif yang sangat-sangat luar biasa, yaitu kisah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sekaligus sebagai paman daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Hamzah ini itu tahun lahirnya di tahun yang sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau jadi sebelum lahir daripada Nabi Muhammad dan Hamzah ini ada sebuah kisah tentang di mana kakeknya yaitu Abdul Muthalib mendapatkan sebuah seperti ramalan itu dari seorang pendeta dengan melihat tapak tangan daripada sang kakek yaitu Abdul Muthalib sama dengan tapak tangan daripada Bani Az-Zuhra. Jadi Bani Zuhra, suku Zuhra, dan disarankan untuk menikahi dari suku Zuhra tersebut. Jadi Abdul Muthalib menikahi seorang perempuan dari Bani Az-Zuhra, dan Abdullah ayah daripada Rasulullah SAW juga dinikahkan daripada suku Az-Zuhra yaitu Sayyidati Aminah. Jadi ternyata kemuliaan yang seperti diramal oleh pendeta itu jatuh di baginda Rasulullah SAW dari ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah. Nah, dari sisi sang kakek Abdul Muthalib yang menikah juga dengan dari Bani Az-Zuhra, itu lahirlah seorang putra yang bernama Hamzah. Maka umurnya lahirnya di tahun yang sama, dan beliau juga saudara sesusuan yaitu dari Suwaibah, yaitu budak daripada si Abu Jahal. Jadi mereka ini sesusuan dan paman dan keponakannya gitu ya. Jadi Hamzah itu adalah paman daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sosok Hamzah sendiri itu terkenal sangat garang. Jadi beliau, orang-orang Arab pada saat itu kan mempunyai kebiasaan untuk berburu di padang pasir gitu. Buat kemah rame-rame, tapi tidak dengan Hamzah. Hamzah hanya single, dia main sendiri aja. Jadi dia kalau dia pergi berburu dia cukup dengan seorang diri. Dan di Mekah sendiri yang seperti ini, seperti Hamzah ini dua orang. Yang pertama Hamzah bin Abdul Muthalib, yang kedua Umar bin Khattab. Nah, jadi dua orang ini yang perangainya itu sama, ganasnya sama, berburunya sendiri, dan mereka berburu bukan berburu kelinci, rusa, itu bukan. Mereka berburu singa. Jadi cuma dua orang ini yang berani melakukan hal itu gitu. Nah, singkat cerita, di saat awal Islam ataupun pada saat Rasulullah SAW menyampaikan kenabiannya, itu pada awal mulanya Hamzah bin Abdul Muthalib itu biasa saja. Dia tidak tertarik dengan Islam, tetapi dia juga tidak menyerang Islam. Dia tidak menghina Islam, dia tidak menyalahkan dan mengejek Islam. Dia biasa saja. Beda dengan saudaranya itu Abbas. Jadi paman Nabi itu kan anak Abdul Muthalib ada 16 orang, 6 orang perempuan, 10 orang laki-laki, dan 6 orang laki-laki itu meninggal sebelum kenabian daripada Nabi Muhammad SAW. Tinggal 4 orang. 4 orang ini yang memeluk Islam itu pertamanya ada Abbas dan Hamzah. Jadi Abbas dan Hamzah mereka ini. Nah, pada saat awal kenabian ataupun Rasulullah SAW menyiarkan kenabiannya, itu yang sering melindungi, mengayomi itu Abu Thalib, ayah daripada Sayyidina Ali. Jadi yang melindungi sebenarnya pamannya itu. Kalau Hamzah biasa saja dia nggak tertarik, tetapi juga tidak menyalahkan ataupun mengejek gitu. Jadi ada satu masa. Nah, ini satu masa di mana Hamzah ini masuk Islam yaitu masa di mana saat itu Rasulullah SAW sedang tawaf di Mekah, dan si Abu Hakam itu mencaci Nabi.
Padahal sebelumnya cacian itu sudah banyak. Bahkan di saat Nabi sedang sujud, disiramkan kotoran, dipijak lehernya sampai sesak. Nabi tidak membalas. Nah, pada saat itu Nabi dicaci, dan menurut sejarah caciannya ini luar biasa, sangat sakit, lebih sakit daripada sakitnya fisik gitu. Tapi pada saat itu semua orang di situ nggak ada yang membelanya, nggak ada yang membantunya. Bahkan ada seorang budak, budaknya ini dari budak siapa lupa, cuman budak perempuan, dia berteriak karena sangat kasihan melihat Rasulullah SAW dicaci seperti itu, dan semuanya diam. Dia sampai lari-lari bilang, ya Quraisy, kenapa kalian begitu? Kenapa kalian nggak ada sopan santunnya begitu? Kok begitu ganasnya, begitu sadisnya terhadap seorang pemuda itu gitu. Jadi berteriak dia, sampailah ke gerbang kota Mekah, dan di saat itu Hamzah sedang baru pulang dari berburu. Diriwayatkan dia sedang memikul singa di bahu kanan, di bahu kirinya, dan memegang busur panah di tangan kanannya. Jadi beliau itu sangat terkenal ahli memanah. Jadi sedang menggendong singa gitu. Dan dia bilang, ya Hamzah, apa kau nggak tahu cerita apa? Muhammad dicaci maki sama si Abu Hakam ataupun Abu Jahal ya, dicaci maki, dan disebutkanlah caciannya, tapi riwayat tidak menulis kata-kata apa yang disebutkan oleh Abu Jahal. Nah, di saat itu si Hamzah langsung marah karena keponaannya digituin, karena dilihat bukan si Muhammadnya, tetapi apakah mereka tidak memandang daripada silsilah keluarga mereka ini kan besar, disegani gitu kan. Tapi kenapa nggak dipandang itu? Kok berani dia kayak gituin Muhammad? Jadi dia langsung datang ke markas si Abu Hakam dan si Abu Jahal ini ya. Langsung datang dan dihembatnya pakai busur panahnya sehingga berdarah. Dan di saat itu orang mau ngeroyok dia, dan dia bilang, berani kali kalian ganggu Muhammad sedangkan aku di dalam agamanya, katanya. Terdiam semua orang pada saat itu kan, ketika dibilang seperti itu. Dan Hamzah sendiri nggak sadar kenapa dia bisa ngomong seperti itu. Nah, di saat itu Abu Jahal bilang, ya nggak usah diteruskan karena memang aku yang salah, aku yang melakukan itu lewat batas terhadap keponakannya. Jadi singkat cerita, si Hamzah itu pulang ke rumah dan beliau berpikir, apa yang udah kukatakan tadi, kata dia. Sedangkan dia belum masuk ke dalam agama Islam, belum syahadat, tapi dia bilang, aku berada di dalam agamanya gitu. Tetapi bagi orang Quraisy untuk menjilat ludahnya sendiri ataupun pelin-pelan itu enggak gitu. Jadi dia bingung kan. Jadi dia berdoa sama Tuhannya pada saat itu dia bilang, kalau memang agama Muhammad ini benar, maka tanamkan di dalam hatiku, dan apabila agama Muhammad ini salah, maka tolong selesaikan urusanku dengan pihak Quraisy. Karena dia udah malu kan, karena dia bilang dia di dalam agamanya. Keesokan harinya dia bangun dari tidurnya dan dia merasa tenang. Dia pergi ke Darul Arqam, tempatnya Rasulullah, majelis Rasulullah, dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di sana, dan semuanya girang bukan main karena seorang Hamzah memeluk Islam pada saat itu. Karena kita ketahui Hamzah adalah salah satu orang yang luar biasa garang ya, untuk membackup, membela daripada kaum muslimin pada saat itu gitu. Tetapi Hamzah seorang belum cukup, sehingga Rasulullah berdoa agar dikirimkanlah Umar ya. Dan di saat hal menarik lainnya, ketika Umar datang ke Darul Arqam, Hamzah yang menyambutnya. Terus Hamzah bertanya, ya Umar, apa niatmu datang kemari? Kalau engkau ingin mencelakai Muhammad, maka niscaya akan kubunuh kau dengan pedangmu sendiri, kata Hamzah. Itu sebuah penghinaan bagi kaum Quraisy pada saat itu, di mana pedang kita sendiri yang akan membunuh kita gitu. Jadi semakin hebatnya si Hamzah itu kan.
Nah, Umar menyampaikanlah niatnya dia ingin masuk Islam. Dan di saat itu dihantarkanlah dia ke baginda Rasulullah dan memeluk Islam, dan semuanya sangat sangat senang. Dan di saat itulah dua pilar ya, dua singa ini mengawal keamanan tentang Islam itu sendiri. Tetapi mereka tidak bisa melawan kekerasan itu. Kenapa? Karena rata-rata kaum muslimin pada saat itu adalah budak ataupun hamba sahaya di Mekah. Jadi mereka nggak ada hak untuk membela. Kalau mau membela beli katanya. Tapi kalau beli harganya segini. Dan harganya itu gila-gila tingginya gitu. Jadi mereka nggak bisa. Singkat cerita, turunlah ayat dan memerintahkan Rasulullah dan seluruh sahabat untuk hijrah ke Madinah. Termasuklah Hamzah bin Abdul Muthalib. Berangkatlah beliau bersama Rasulullah ke berangkat ke Madinah. Dan diriwayatkan bahwasanya beliau ini memiliki 3 orang istri yang bernama binti Mullah, dan dari istri yang ini beliau memiliki 2 anak, yang pertama Ya'la dan Amir. Maka beliau juga dikenal dengan Abu Ya'la karena nama anaknya adalah Ya'la, dan istri kedua bernama Khawla yang anaknya bernama Umara, dan yang ketiga istrinya bernama Salma yang anaknya dari istri ini bernama Umamah. Jadi diriwayatkan beliau ini memiliki 4 orang anak. Nah, singkat cerita di dalam Madinah, disinilah baru nampak kegaungan daripada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, dan di saat itu mereka berangkat ke Madinah, meninggalkan seluruh hartanya di Mekah. Dan harta-harta mereka di Mekah itu dijual oleh orang-orang Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Sufyan dan lain-lain, dan itu diperdagangkan ke Yaman. Nah, mengetahui hal itu Rasulullah SAW membentuk brigade, kalau bahasa kita brigade angkatan pertama ya, pada tahun 1 Hijriah, di mana ada 100 orang dan dikomandoi oleh Hamzah. Dan ini diutamakan oleh kaum muhajirin. Kenapa? Karena mereka bukan merampas ataupun merampok perdagangan daripada orang Quraisy, tetapi mereka mengambil harta mereka yang telah dijual oleh orang Quraisy. Nah, jadi mengambil hartanya kembali, bukan merampok kafilah daripada Quraisy yang berdagang, tetapi mengambil hartanya kembali. Karena harta mereka telah dijual oleh petinggi-petinggi Quraisy pada saat itu. Nah, singkat cerita, saat itu ditugaskanlah Hamzah ini oleh Rasulullah untuk menjegat kafilah perdagangan Quraisy yang pada saat itu, dan dia membawa pasukan sebanyak 30 orang. Dan bertemulah mereka di daerah suku Al-Juhari atau Al-Juhaniyah. Tapi itu nama suku, nama wilayah, di mana suku ini adalah mitra daripada muslimin dan juga mitra dari Quraisy karena ada hubungan perdagangan, dan suku itu mengatakan tidak boleh terjadi peperangan di wilayah mereka sehingga tidak terjadilah peperangan tersebut. Nah, pada tahun 2 Hijriah, Rasulullah SAW bersama para sahabat yang berjumlah 300 orang, 314 orang bersama Nabi, jadi 313 orang plus Nabi menjadi 314 orang untuk menghentikan kafilah Abu Sufyan yang melakukan perdagangan ke Syam. Jadi dicegat gitu untuk diambil harta mereka yang telah dirampas oleh Abu Sufyan. Nah, singkat cerita pengejaran terjadi, tetapi Abu Sufyan berhasil melarikan diri. Sebelum beliau melarikan diri, beliau mengirimi surat ke petinggi Quraisy bahwasanya mereka sedang diserang oleh kaum muslimin. Jadi larilah dari lereng gunung, lari, hilang. Dan pada saat itu juga tentara kaum Quraisy berjumlah 1.000 orang datang dengan pakaian besi, pedang, panah lengkap semuanya untuk berperang melawan kaum muslimin yang berjumlah 314 orang tadi. Nah, di saat itu Rasulullah SAW yang mendengar kejadian itu, jadi mereka itu dipisahkan oleh sebuah gunung.
sebuah gunung yang di sebelah sininya orang muslimin, di sini orang Quraisy. Besoknya perang gitu kan. Jadi Rasulullah SAW bermusyawarah menanyakan bagaimana langkah apa yang kita lakukan, apakah kita kembali atau kita berhadapan dengan mereka. Lalu Abu Bakar berdiri dan Abu Bakar mengatakan, pergi kemana saja yang engkau mau ya Rasulullah, sesungguhnya kami akan ikut. Itu Rasulullah, dan semua sahabat juga mengatakan seperti itu. Dan pada saat itu Rasulullah SAW melihat kepada kaum Ansor, dan di saat itu Sa'ad sebagai perwakilan kaum Ansor mengatakan, perintahkan kepada kami apa saja yang engkau mau ya Rasulullah, kami akan ikut, katanya. Nah, mendengar hal itu Rasulullah pun senang karena semuanya kompak. Kaum Ansor juga ikut di dalam itu. Nah, jadi diputuskanlah untuk berhadapan dan istirahatlah. Nah, di malam itu ini kuasa Allah terjadi. Allah membantu kaum muslimin, di mana Allah menurunkan hujan yang begitu deras di balik gunung yang di tempat kaum Quraisy. Hujannya begitu deras. Sedangkan di pihak kaum muslimin hujannya gerimis. Jadi kalau padang pasir itu kalau terlalu kering kita jalannya berat. Kayak mana kita jalan di pantai kan berat itu. Jalan di pantai kan berat. Nah, jadi di hujan gerimis jadi tanah pasir itu kan padat. Sedangkan di pihak kaum Quraisy hujannya begitu deras sehingga menjadi lumpur pasir yang jalannya itu lebih berat lagi. Ketika meminjakkan kaki kita pun masuk ke dalamnya kan. Nah, yang kedua, karena cuaca gerimis yang luar biasa, jadi pasukan kaum muslimin pada saat itu mengalami ngantuk yang luar biasa. Mengantuk mereka, jadi tertidur. Ya kan, kalau kita udah ngantuk kali kan kita tertidur, sehingga apapun itu kita lupa, mau rasa takut, mau dimanapun itu kita tertidur. Nah, singkat cerita besoknya paginya mereka bertemu dengan 1.000 pasukan Quraisy itu. Jadi Rasulullah memerintahkan untuk, karena gini, orang Quraisy pada saat itu mereka ini dua-dua ini belum pernah perang, jadi belum tahu dia cara perang. Cuman mereka mempunyai kebiasaan kalau perang, yang pertama nyerang, yang kedua itu bertahan. Serang, bertahan, selesai, ini mundur, yang ini pula nyerang, selesai, mundur, hitung-hitungan siapa yang menang. Sisa pasukan ataupun apa gitu, hitung-hitungan gitu kan. Nah, jadi Rasulullah memerintahkan orang-orang muslimin untuk duduk di saat diserang itu. Kita milih bertahan dan kita duduk, dan pemanah diposisikan di belakang. Jadi pada saat perang nanti kaum muslimin itu duduk, itu strategi Rasul. Nah, pada saat bertemu antara Quraisy dan muslimin pada saat itu ada namanya Al-Aswad, seorang Quraisy. Dia maju ke depan dan dia bilang, aku akan minum sumur dari sumur di belakang kalian. Jadi ibaratnya dia mau minum sumur yang punya kaum muslimin gitu. Jadi Hamzah maju. Nah, Hamzah maju, duel, ditebasnya 2 betis si Al-Aswad ini, sehingga Al-Aswad ini bilang, bunuh aku. Hamzah nggak mau. Jadi dia merangkak mau minum sumur yang berada di belakang kaum muslimin. Begitu dekat sumur, lewat dibuat Hamzah supaya dia tidak mendapatkan sumpahnya gitu. Jadi dilewatkan sama Hamzah. Setelah kejadian itu, Utbah bin Rabi'ah maju bersama saudaranya Saibah bin Rabi'ah dan anaknya bernama Walid bin Utbah, maju menantang duel kaum muslimin. Mereka nantang 1 lawan 1, 3 orang ini nantang 1 lawan 1. Dan di kaum muslimin yang maju yaitu Auf bin Haris, Muawis bin Haris, dan Abdullah bin Rawahah maju. Tapi ketiganya ini adalah orang Ansor. Dan Auf bin Haris dan Muawis bin Haris ini terkenal yang suatu saat akan bunuh si Abu Jahal. Mereka baru berusia 15 dan 16 tahun, seorang pemuda yang luar biasa. Tetapi ketika sudah bertemu, Utbah ini mengatakan, siapa kalian? Dijelaskanlah, karena mereka juga punya sanad yang bagus dari Madinah. Tetapi dia berteriak kepada Rasulullah, ya Muhammad, kirimkan kami dari golongan kami, dari kaum kami, karena kami nggak kenal siapa mereka. Sehingga Rasulullah memerintahkan kepada Ubaidah
Ubaidah ini adalah sepupu Rasulullah SAW juga, dan Hamzah ini pamannya, dan Ali bin Abi Thalib ini juga sepupunya. Jadi 3 orang keluarganya akan berhadapan dengan 3 orang penantang. Singkat cerita, dengan beberapa kali tebasan, Hamzah berhasil mengalahkan Saibah bin Rabi'ah. Begitu juga disusul dengan Ali yang mengalahkan Walid bin Utbah. Tetapi Ubaidah itu dengan Utbah itu sengit, seri, draw, sama-sama terluka. Ali dan Hamzah membawa Ubaidah ke kaum muslimin dan maju lagi, dan Utbah masih tetap ngeyel sehingga dihabisi oleh Hamzah. Nah, disingkat cerita, perang, diseranglah kaum muslimin, tapi mereka duduk dengan tombak, yang kaum Quraisy pakai kuda, dicucuknya aja. Begitu ditebas kan nggak dapat karena kaum muslimin duduk. Jadi dicucuk sama orang itu, habis itu dipanah kan. Sehingga banyak dari mereka yang gugur dari pihak Quraisy. Tetapi Hamzah, Ali, Hashim dan Zubair memutuskan untuk tidak perang melawan duel peperangan itu, tetapi mereka mengincar siapa pemegang bendera Quraisy. Pada saat itu pemegang bendera Quraisy dari suku Abdidar. Abdidar ini adalah saudara kandung Abdul Manaf. Jadi Rasulullah itu kan sanadnya itu dari Abdul Manaf, termasuk Hamzah itu dari Abdul Manaf. Saudara kandungnya Abdidar. Jadi mereka ini sebenarnya saudara, tetapi Abdidar ini memegang bendera Quraisy. Dikejar sama Hamzah, Ali, Zubair, dan Hashim. Kejar siapa pemegang bendera dari Quraisy. Karena kalau benderanya jatuh, perang menang. Dikejar dan ternyata ditugaskan itu ada 11 orang untuk memegang bendera. Apabila yang ini mati, naik satu lagi, naik lagi sampai 11 orang. Dan semuanya itu sudah tewas dibunuh oleh Hamzah, Ali, Hashim, dan Zubair. Hamzah itu membunuh 9 orang. Ali, Hashim, dan Zubair masing-masing membunuh 1 orang pemegang bendera. Jadi bayangkan, Hamzah membunuh 9 orang. Dan di saat itu Hamzah berpikir, kita sudah menang karena bendera sudah kalah, sudah tumbang. Tapi tiba-tiba ada seorang budak yang kembali mengibarkan bendera si Quraisy dan dikejar oleh Hashim. Nah, di saat itulah ada perempuan Quraisy melihat bahwasanya suku Abdibar itu sudah habis dan Hashim sedang mengejar bendera, dan dia berteriak, siapa yang bisa membunuh Hashim akan kukosongkan kepala Hashim dan kupenuhi dengan emas-emas untuknya, dan aku akan minum arak dari tengkorak si Hashim. Jadi Hashim itu jadi target orang Quraisy pada saat itu, sehingga dia melarikan diri sedikit kan, ibaratnya mengendurkan, dia tidak ngejar lagi, sehingga Hamzah lah yang mengeksekusi si budak tersebut. Jadi dari 12 orang itu 10 orang Hamzah yang selesaikan gitu kan. Jadi itu singkat cerita, menanglah di perang Badar dengan gemilang dari kaum muslimin pada saat itu gitu. Nah, pada tahun 3 Hijriah terjadilah perang Uhud namanya. Perang Uhud. Nah, kalau perang Badar itu kan perang yang tidak ada janjian ya, karena kaum muslimin nggak ada pakai baju besi, karena mereka mau nyetop kafilah itu mau disetop. Tetapi si Quraisy itu perang gitu. Nah, di perang Uhud itu memang sudah direncanakan untuk perang, mereka mau menyerang Madinah. Tapi Rasulullah hari itu bermusyawarah, apakah kita menunggu di benteng Madinah atau maju di luar daripada benteng Madinah. Dan Hamzah bersama para sahabat yang lain mengatakan kita keluar dari benteng Madinah karena kita gentle lah gitu kan, keluar. Singkat cerita, Rasulullah mengiyakan, mereka keluar dan bertemulah di Uhud. Uhud itu wilayah haramnya Madinah, jadi wilayah di depannya Madinah gitu. Terjadilah perang Uhud dan Rasulullah menempatkan 50 orang pemanah di atas bukit dan 650 di bawah. Sedangkan orang Quraisy dengan 3.000 prajurit, 200 prajurit itu di bukit dan 2.800 itu di bawah. Dan 200 prajurit itu dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum beliau masuk Islam. Jadi singkat cerita, terjadilah peperangan pada saat itu, terjadi peperangan
dan dimenangi oleh orang-orang Islam karena tim pemanahnya ini solid. Itu seperti satu panah satu ini ya, one shot one kill kata bilang, satu panah one shot one kill. Jadi sampai pihak dari Quraisy perempuannya tertinggal. Padahal orang Quraisy dulu malu, lebih bagus nyawanya yang hilang daripada dia meninggalkan perempuannya. Tetapi pada saat itu perempuannya tertinggal dan mereka lari kocar-kacir ke bukit-bukit. Jadi 2000 orang itu lari dikejar sama Hamzah. Itu sekitar 500-an pasukan mengejar 2000 pasukan itu supaya mereka menjauhi Madinah karena bendera sudah jatuh. Jadi dikejar sama Hamzah. Nah, pada saat itu ada 100 orang yang masih berada di lapangan pertempuran. Mereka mengutip harta-harta rampasan daripada Quraisy. Dilihatlah oleh tim pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Jadi tim pemanah itu sebanyak 43 orang turun. Padahal Abdullah bin Jubair sudah bilang kita harus tetap di sini, tetapi mereka turun, tinggallah 7 orang yang tersisa di atas bukit. Melihat hal itu, Khalid bin Walid yang membawa 200 orang di bawah komandonya itu mengelilingi Uhud dan menyerang dari belakang, menewaskan 7 orang yang di atas dan kembali menegakkan bendera Quraisy. Melihat bendera Quraisy itu tegak kembali, yang 2000 orang tadi yang lari melihat bendera Quraisy tegak, mereka balik dan orang yang mengejar, orang Hamzah kan nengok, ya kok balik orang nih, ditengok rupanya benderanya tegak lagi. Jadi Hamzah memerintahkan untuk kembali ke lapangan pertempuran sebelum orang 2000 ini masuk ke pertempuran. Jadi ketemulah antara yang turun dari gunung dengan pasukan Hamzah yang kembali ke medan pertempuran. Bahkan di satu riwayat ada yang salah bunuh ya sesama mereka, tetapi itu dimaafkan gitu. Terakhir mereka kembali dan 2000 ini masuk lagi. Jadi berbalik keadaan pada saat itu karena bukit sudah dikuasai oleh orang Khalid bin Walid. Dan pada saat itu diriwayatkan Rasulullah SAW itu berdarah pelipisnya, habis itu giginya ada yang patah pada saat pertempuran tersebut gitu kan. Karena itu tadi tidak mengikuti komando ya. Nah, pada saat hal itu terjadi, Hamzah masih ganas, bahkan diteriakkan Muhammad kena, Muhammad tewas, tapi Hamzah tetap berada di samping Rasulullah berapa radius untuk melindungi Rasulullah SAW. Dan di dalam perang itu terdapat Wasi. Wasi ini adalah budak daripada Zubair bin Mut'in, di mana pamannya bernama Suwaimah bin Adi itu tewas di perang Badar sebelumnya yang dibunuh oleh Hamzah. Jadi dia memerintahkan budaknya untuk membunuh Hamzah agar dia bisa dimerdekakan. Dan hal itu juga ditambahi oleh Hindun binti Utbah. Utbah itu yang tadi duel dengan dengan Ubaidah dan ditewaskan dengan Hamzah waktu perang duel 1 lawan 1. Jadi ada namanya Hindun, anaknya. Itu juga dendam dengan Hamzah dan rela memberikan beberapa harta perhiasannya untuk Wasi apabila membunuh Hamzah. Dan Wasi pada saat itu ikut berperang bukan untuk kemenangan, tetapi dia hanya mengincar Hamzah. Bagaimana caranya supaya dia bisa merdeka dan hidup layak di Mekah. Itu aja dia cuman motivasinya. Jadi dia terus mengincar Hamzah. Dan dia melihat Hamzah ini seperti unta abu-abu ya. Unta abu-abu itu yang paling garang di antara unta. Jadi nggak ada yang bisa ngentiin dia. Jadi dia begitu tebas degang maju terus dia. Jadi ada satu namanya Siba. Siba ini mau lari ke arah Hamzah, mau bunuh Hamzah. Terus Hamzah bilang, "Woi, kau anak tukang hitan," katanya, "maju kau ke sini," katanya. Begitu maju ditebas kepalanya sama Hamzah. Si Wasi nengok dengan sendiri keganasan Hamzah di medan pertempuran. Dan ketika ada selah, si Wasi ini melemparkan tongkatnya itu tepat di pusat daripada Hamzah dan tembus ke belakang. Dan saat sudah kena tombak, udah tembus, Hamzah masih berusaha untuk mengejar si Wasi. Bahkan di situ Wasi bilang dia takutnya bukan main. Sampai beberapa langkah Hamzah itu masih dikejarnya si Wasi itu sampai beliau tidak sanggup dan syahid begitu. Nah,
cerita si Wasi ini sendiri, dan setelah itu dia mendapatkan kemerdekaannya di Mekah, dan ketika Mekah ditaklukkan oleh Nabi, dia lari ke Taif, dan di saat Taif juga ditaklukkan oleh kaum muslimin, dia mau lari ke Yaman, tapi dibilang percuma aja. Ada yang bilang dia percuma aja, tetapi lebih bagus kau masuk Islam karena Rasulullah pasti tidak akan membunuh orang muslimin. Maka dia memutuskan masuk Islam, dan Rasulullah bertanya bagaimana cara dia membunuh Hamzah, dan dia menceritakannya, dan Rasulullah bilang, jangan hadapkan wajahmu di hadapanku karena sesungguhnya aku tidak sanggup melihatmu, kata Rasul. Supaya Rasulullah menghindari membenci kaum muslimin yang ada di depannya begitu. Tapi dia akan teringat pamannya, karena pada saat peperangan itu Abu Sofyan bilang sesungguhnya terjadi mutilasi di dalam peperangan itu, dan itu bukan karena perintahku dan aku tidak ada campur tangan di dalamnya. Kenapa? Karena Hindun itu memotong hidung Hamzah, Sayyidina Hamzah, dan membelah dadanya dan mengambil jantungnya, dan sempat mengunyah jantung Hamzah tetapi tidak tertelan, dan dibuangnya di dekat jenazah daripada Sayyidina Hamzah. Dan di situ Sayyidina Hamzah disolatkanlah dengan para syuhada yang lain sebanyak 70 orang gitu. Dan Sayyidina Hamzah disolatkan pertama, habis itu masuk jenazah kedua digeser, masuk jenazah ketiga, di sampingnya jenazah beliau, jenazah ketiga digeser, masuk jenazah keempat, masih di sampingnya beliau. Jadi beliau nggak digeser, jadi beliau bisa 70 kali disolati oleh Rasulullah SAW, dan dikebumikanlah di Uhud. Nah, tapi ada sebuah kejadian di zaman Muawiyah, itu sekitar tahun 50-an Hijriah atau 40-an Hijriah ya, saya lupa. Tetapi jelas itu 40-an atau 50 tahun setelah Hamzah syahid, dari Muawiyah, Khalifah Muawiyah itu mau mengaliri air ke Madinah dan melewati Uhud. Jadi orang Madinah, berarti kami harus membuat aliran itu di atas daripada kuburan para syuhada Uhud. Jadi Muawiyah bilang, ya udah kita geser. Dan di saat penggeseran itu terjadi, ada cangkul, salah satu cangkul mengenai kaki Hamzah, dan itu mengucurkan darah. Dan Jubir itu salah satu pelaku di perang Uhud, dia masih hidup dan melihat kejadian tersebut, dan beliau menceritakan para syuhada perang Uhud itu seperti sedang tertidur di popong gitu kan, dipindahin itu, dipindahin. Jadi mereka itu seperti tertidur, bahkan Hamzah itu darahnya masih segar katanya. Nah, dipindahilah. Dan itu kembali lagi kejadian di 150-an Hijriah, di mana di saat itu Madinah lagi terkena banjir besar, karena banjir pasir perang syuhada di perang Uhud itu keluar ke atas. Ketika keluar ke atas, dilihatlah jasad-jasad mereka itu bagaikan baru tadi dikebumikan. Jadi 2 kali kejadian Allah menampakkan para syuhada ini tidak hancur di dalam bumi begitu. Dan salah satunya yaitu Hamzah, dan beliau mendapatkan gelar pemimpin para syuhada setelah kejadian tersebut. Sebelumnya beliau bergelar singa Allah dan Rasulnya. Dan ketika syahid di perang Uhud, beliau bergelar pemimpinnya para syuhada, seorang paman Rasulullah SAW, dan juga pemimpin para syuhada. Begitu gacornya beliau melindungi Rasulullah SAW dan agama Allah ini begitu. Nah, mungkin sampai di sini dulu kisah inspirasi kita hari ini, karena kita lihat juga videonya sudah lumayan ya. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini udah saya press kan ini. Aduh. Tapi itulah, mudah-mudahan bisa diterima dan diambil hikmahnya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.